Horas kesayangan Inang, apa kabar? Masih bersama Dr. Antoni Budiawan, seorang ekonom yang concern terhadap lingkungan, terhadap bangsa, dan juga terhadap eh, kerusakan yang diakibatkan oleh banyak sekali penambangan, lalu juga bagaimana tadi kita bahas undang-undang Minerba 2004 yang memberikan begitu banyak keleluasaan kepada swasta. Jadi saya melihatnya dalam kaitan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang akan ditayangkan sebentar lagi. Tapi selamat datang, terima kasih masih ada di sini Abang Antoni. Kalau Abang bicara soal pertambangannya atau sumber daya alam Indonesia ya Bang ya. Tadi kita mendengarkan apa yang Abang katakan tentang liberalisasi yang mengakibatkan sebagian besar keuntungan itu larinya ke swasta ya Bang ya, bukan ke negara. Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kita punya konstitusi, khususnya pasal 33 ya, Pasal 33. bahwa bumi, air dan kekayaan yang di dalamnya itu harus dikuasai negara dan Gunakan untuk digunakan sebesar-besar untuk kemaslahatan Iya. rakyat banyak. Nah kalau kita lihat sekarang dikuasai negara itu sekarang itu kalau dulu adalah benar-benar dikuasai secara fisik. Yaitu diberikan kepada salah satunya BUMN. Jadi itu waktu BUMN itu sangat Powerful ya. sangat berkuasa dan juga menguasai natural resources. Jadi pertambangan, perkebunan itu semuanya itu dulu adalah mereka berjaya sekali gitu. Perhutani juga ya. Perhutani gitu kan. Lalu kemudian setelah reformasi dikuasai negara itu artinya mereka yang menguasai konsesi yang diberikan kepada siapa. Jadi mereka bisa memilih-milih gitu kan. Ini diberikan kepada siapa. Nah inilah kebanyakan kemudian kalau kita lihat lahan di sawit itu kebanyakan adalah ke swasta. Dan juga lahan tambang, mineral ya sekarang lagi new discovery itu nikel ya tadi. Itu semuanya diberikan kepada swasta. Bahkan swasta juga banyak yang dari swasta asing. Kalau dulu ada BUMN dan swasta asing ya, sedikit sekali swastanya ya gitu. Nah tapi sekarang swasta domestik itu yang dominan. Nah inilah bahwa ada Penyimpangan ya terhadap kita punya indikator tujuan dari pasal 33 itu sehingga dikuasai itu diberikan menguasai untuk diberikan kepada pihak lain. Yang pasal satunya sudah ditayangkan Gip? Ayat 1. Pasal 33 ayat 1. Coba Gibran baca. Nah, ya itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tetapi realitanya, kita bicara realitanya ya Bang ya. Nah kalau kita melihat begitu besar penyimpangan bahwa harus dikuasai oleh negara lalu dikelola dengan azas kekeluargaan. Nah memaknai azas kekeluargaan ini bagaimana sih Bang? Ini memang agak sulit. Kalau kita lihat asas kekeluargaan ini lalu kemudian ada ini ya, lalu disusun dari koperasi dan sebagainya gitu ya, usaha bersama itu. Jadi saya rasa bahwa yang asas kekeluargaan itu ingin mengedepankan bahwa masyarakat itu juga mempunyai bagian mempunyai peran dan menjadi bagian dari perekonomian kita gitu. Nah ini harusnya disikapinya adalah bahwa ekonomi itu tentu saja bahwa sulit sekali, usaha bersama itu
contohnya adalah koperasi sebetulnya ya, usaha bersama. Tapi maksud di sini kan lebih luas. Nah, disinilah menjadi harus dibatasi bahwa ini tidak boleh usaha ini menghancurkan yang lain. Nah, di sini ada yang namanya turunannya adalah undang-undang anti monopoli itu. Nah, tapi sekarang dengan undang-undang anti monopoli itu juga sepertinya banyak yang terlanggar gitu. Jadi sebetulnya yang besar jangan menekan yang kecil. Ya, itu ada perlindungan. Iya. Undang-undang anti monopoli itu untuk melindungi itu. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak sekali industri-industri itu sangat besar sekali Menghancurkan yang kecil. dan yang kecil itu bahkan tidak bisa bergerak. Betul. Iya kan? Dan baru mau ini mereka hancurkan lagi. Jadi baru mau bangkit sedikit mereka sudah hancur lagi dengan misalnya harga-harga yang mereka lagi panen lalu harga turun gitu. Betul. Nah, ini salah satu yang tidak ada perlindungan di situ. Nah, inilah sebetulnya peran negara. Memang sudah ada undang-undang anti monopoli, ini yang harus ditegakkan dan kemudian bagaimana negara memberikan fasilitas untuk memberdayakan itu semua agar ini berjalan tertib. Kalau sekarang kan dengan mereka itu diberikan sudah besar lalu diberikan izin-izin yang bertambah besar lagi. Ya, contohnya adalah di beberapa industri yang mungkin dikuasai hanya 5 perusahaan, Pengusaha ya. 6 perusahaan. 6 perusahaan. Lalu mereka sudah menguasai 70%, 80% market share gitu kan. Nah, inilah yang tinggal yang 20%-nya itu yang kecil-kecil yang terdiri dari ribuan, misalkan peternak ya, itu terdiri dari ribuan ya, mereka itu nasibnya tinggal tergantung saja gitu. Begitu peternak lagi peternak daging, begitu lagi mau dipanen, dipotong, lalu harga anjlok gitu. Nah, ini semua berulang terus seolah-olah memang pasal dan ayat-ayat yang ada dalam konstitusi kita itu tidak paham bagaimana negara mengimplementasikannya ya Bang ya. Kalau dalam asas kekeluargaan itu kan berarti yang memimpin dan yang dipimpin itu sama, setara. Lalu tadi Abang bilang yang besar tidak mematikan yang kecil tetapi mengajak yang kecil untuk grow together atau untuk bersama. Nah, kan tidak terjadi kalau melihat dari tadi Abang bilang 80% dikuasai oleh oligarki, lalu yang sisanya yang 20% ini yang remah-remah ini yang dibagi ke ribuan pengusaha kita. Nah, yang UMKM ini di mana tempatnya, Bang? Nah, itu dia yang 20% itu. Nah, itu yang seolah-olah digalakan, tapi yang 80% ini tidak disentuh ya Bang ya. Dan kadang-kadang UMKM itu menjadi sebetulnya market saja, bahwa dia itu yang menjualkan produknya. Jadi produk-produk yang besar itu industri besar lalu disalurkan, lalu kemudian mereka menjadi UMKM. Ya, jadi sudah tertakar dia punya ditakar ya. Sudah tertakar dia punya keuntungan atau apapun itu. Jadi intinya mereka yang mengendalikan ekonomi. Begini, secara ekonomi memang kalau tidak ada pembatasan, memang itu negara perusahaan besar akan menguasai. Maka itu ada yang namanya undang-undang anti monopoli yang tadi saya sebut gitu. Hanya itu belum adalah ditegakkan untuk membatasi. Ya, ini tidak tegak yang seperti yang seharusnya tertulis di dalam undang-undang itu. Jadi artinya kita juga lihat banyak KPPU ya. Jadi yang persaingan usaha itu itu bilang sih ini melanggar, situ melanggar, tetapi tidak begitu ada follow up-nya. Tidak ada penegakan hukum atau sanksi yang membuat jera para pelanggar monopoli ini. Belum pernah diterapkan. Ada diterapkan mungkin ya, tapi kita tidak tahu benar-benar bahwa dia bilang bahwa ini dikenakan sanksi sekian. Tetapi sanksinya apakah itu terlalu rendah ya, dan apakah itu juga benar-benar dijalankan. Nah, kita juga tidak tahu pasti gitu. Nah, karena apa? Karena ya masyarakat di sini sudah melihatnya banyak sekali hal-hal terkait dengan hukum atau apapun ya bisa disimpangkan gitu. Betul. Nah, kan kita ini sekarang saya mau mengajak kesayangan Inang supaya kita
terbiasa juga berbicara soal konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dengan akrab ya kan, bahwa itu seperti fondasi rumah kita dalam berbangsa dan bernegara ya Bang ya. Lalu tadi kan pasal 1 sudah disebutkan bahwa memang harus di sistem perekonomian itu usaha bersama dengan azas kekeluargaan, yang tadi menurut Abang Antoni itu azas koperasi, melibatkan yang kecil, lalu juga tidak menekan dan tidak mematikan yang belum terjadi. Nah, soal pasal 33 ayat 2 ini menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting ditayangkan ya Gip ya, bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, saya mau tanya, ini saya juga karena saya harus belajar dari ekonom betapa ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak apabila memang tidak ditata atau negara tidak hadir dalam cabang-cabang produksi yang penting. Itu apa sih Bang? Salah satunya misalnya listrik. Oke. Ya, ini adalah termasuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya itu harga listrik itu harusnya ada regulasi. Oke. Dan kalau dulu itu ada harus dimintakan persetujuan dari perwakilan rakyat dari Untuk DPR. naik atau untuk turun? Untuk naik gitu ya? atau ini ya. Nah, itu harus dilihat sebetulnya dari kemampuan masyarakat untuk membayar tarif listrik itu. Itu salah satu listrik. Lalu sekarang digunakan yang namanya ada formula penentuan harga. Jadi itu otomatis bisa naik bisa turun gitu. Tergantung dari ada beberapa parameter. Yaitu salah satunya misalkan harga minyak bumi ya, yang BBM produksinya lah ya, BBM-nya, listrik dan BBM-nya karena dia produksi listrik gitu Betul, kan untuk betul. itu satu. Dan kedua hajat hidup orang banyak yaitu BBM itu sendiri ya, karena itu mempengaruhi semuanya kehidupan masyarakat yang mempunyai kendaraan atau produksi nelayan dan sebagainya itu. Dan juga sebetulnya transportasi. Makanya kalau kita lihat misalkan MRT itu juga termasuk hajat hidup orang banyak gitu, dan itu harus ada regulasinya, nggak bisa seenak-enaknya diberikan tarif gitu. KAI ya, kereta api gitu, itu juga semuanya. Dan yang kita tidak perhatikan di masa pandemi ini yaitu PCR. PCR ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Orang semuanya wajib. Iya. Betul. Ya, kalau ada apa mereka wajib gitu kan, vaksin dan PCR gitu. Dan anehnya PCR ini kemudian dikuasai oleh segelintir orang saja, oleh beberapa orang swasta ini. Dan itu industri yang sangat-sangat besar sekali di masa pandemi ini gitu. Menghabiskan banyak uang negara sebetulnya untuk dan uang masyarakat ya. Bayangkan sewaktu mereka lagi peaknya itu harganya maksudnya sempat 2 juta loh Bang. Sempat 2 juta lebih kan, 2 juta gitu. Padahal itu 125.000 sebetulnya. Nah, harga pokoknya itu sangat ini. Nah, ini kan rakyat yang langsung membayar sendiri dan juga negara ada melalui puskesmas. Kalau kita ini harus ada wajib dia ke puskesmas itu gratis. Tetapi yang lain-lain itu harus sendiri gitu kan. Anggota keluarga kita kena, kita juga mau periksa. Nah, otomatis kita bayar sendiri. Bisa lebih dari 1000% harga dijual itu yang negara harusnya hadir dan tidak itu harusnya diatur langsung bahwa ini harganya pokoknya berapa, keuntungan Anda ya boleh misalkan berapa 10% gitu kan, 5%, 10% itu sudah cukup. 5% aja sudah lebih dari cukup gitu kan. Triliunan karena seluruh Indonesia ya kan. Seluruh Indonesia gitu. Tapi ini tidak ada perlindungan kepada rakyat. Padahal ini adalah harusnya hajat hidup orang banyak. Nah, ini sudah melanggar. Ya, tetapi pelanggaran itu tidak pernah ditegur atau tidak pernah diperbaiki ya Bang ya. Seolah-olah pasal ini berdiri sendiri sementara ketika hajat hidup orang banyak menjadi lahan untuk mencari profit bagi sebagian orang,
negara harusnya hadir kan Bang ya? Nah, ini kan negara ini tidak hadir, ya bisa saja bahwa eksekutif ini menjalankan, jadi eksekutif itu pemerintah, menjalankan pemerintahannya itu tidak sesuai dengan peraturan. Itu dimungkinkan, itu di mana-mana itu juga terjadi. Itulah gunanya ada peran DPR untuk mengawasi Checks and balances. pelaksanaan Yes. dari roda pemerintahan ini gitu kan, check and balances itu. Nah, ini yang tidak dijalankan dan DPR-nya sendiri sudah bersekongkol dengan eksekutif. Iya. Nah, ini Itu menjadi petaka bagi rakyat sebetulnya ya Abang ya, ketika yang harus melakukan kontrol tidak melakukan fungsinya petaka bagi rakyat, petaka bagi negara. bagi negara Iya, juga ini ya. menghancurkan. Menghancurkan karena bukan hanya itu saja, karena banyak hal-hal yang lainnya yang juga tidak diawasi secara memadai. Misalkan aja kita bilang kereta cepat. Ya, kereta cepat itu awalnya adalah 6 miliar. Anggap saja 6 miliar US dollar. Kereta cepat Jakarta Bandung. 6 miliar US dollar ya, yang Iya. harusnya selesai tahun ini ya Bang ya. Iya, ya 2022. udah mundur berapa kali sih? 2022 katanya Iya, terakhirnya. tapi udah dari awalnya 2019, 2020 dan sudah beberapa kali mundur. Dan sekarang pun baru 2023 katanya akan selesai. Nah, Mundur lagi. di sini ada yang namanya cost overrun, pembengkakan biaya. Itu sekitar awalnya dibilang 1,9 miliar US dollar. Lalu sekitar 28 triliun itu waktu ya awalnya. Lalu katanya dibilang nanti tunggu audit dari BPKP. Lalu audit pertama mengatakan 17 triliun rugi cost overrun-nya, pembengkakan biayanya. 17 Lalu kemudian triliun. Yang terakhir ini katanya 21 triliun. Tapi ini memang ada BPKP, tetapi kan secara BPKP kan cuma audit. BPKP atau BPK itu nanti melaporkannya kepada DPR. Dan DPR ini harus bisa mengevaluasi dan kalau perlu memanggil. Ini kan tidak pernah gitu. Jadi fungsi dari checks and balances itu putus ya Bang ya, ketika BPKP kemudian mengadakan audit tetapi tidak ada follow up. Tidak ada follow up terhadap kenapa bengkak terus gitu Bang, dari 17 jadi 21, dari tahun dari tahun 2019 jadi 2021, 22, lalu kemudian sekarang 23. Iya, dan apakah sekarang ini masih visible apa tidak? Karena bagaimana kontinuitasnya kan, kalau dia misalkan running terus sampai 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ini apakah sudah akan bisa membiayai dirinya sendiri atau masih rugi terus? Sehingga kita menambah hutang akhirnya. Iya, dan kalau rugi ini bagaimana pembiayaannya untuk ini? Dan berapa harga kereta cepat yang untuk masyarakat? Apakah dia harus menutupi kerugian ini lalu tarifnya di setinggi-tingginya ya untuk menutupi biaya operasional mereka yang sudah rugi? Itu bagaimana gitu? Nah, di sini sangat berkepentingan DPR harusnya bisa mengevaluasi ke sana karena ini adalah joint venture ya dengan 60% Indonesia, 40% itu China gitu. Nah, ini gimana gitu. Jadi untuk melindungi konsumen dalam negeri gitu. Nah, ini karena nanti kalau ini diteruskan dengan biaya yang membengkak lalu juga tarifnya akan menjadi tinggi, itu tidak lagi membantu masyarakat di 10 tahun kemudian ketika itu harus bayarannya belakangan gitu loh Bang ya kan. Iya. Kalau saya mikirnya gini, kita membangun sesuatu tetapi kalau kita hutang semakin lama bayarnya kan semakin berat beban yang nanggung nanti di masa yang akan datangnya, benar nggak sih Bang? Iya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini nggak ngitung gitu nanti anak kita bayarnya bagaimana gitu Bang. Nah, yang saya khawatirkan belum sampai itu proyek ini adalah sudah mangkrak duluan gitu. Lebih parah lagi. Jadi ya inilah bahwa karena kalau dia menaikkan harga, maka juga harga tiket ya, maka juga penumpang juga akan turun, akan sedikit, jauh lebih sedikit. Jadi ini adalah dilema gitu.
Tapi apakah sekarang DPR itu memikirkan ke situ? Apakah DPR ini yang sekarang ini hanya pragmatis? Itu urusan nanti DPR yang akan datang lah. Dia bukan urusan dia ini yang sekarang ini gitu. Nah inilah jadi tanggung jawab dari parlemen untuk mengawasi pemerintah ini hanya sangat short sighted gitu. Ya pandangannya sangat pendek sekali, tidak panjang dan tidak vision, harusnya vision iya. ya ke 10-20 tahun Dan tanggung bahkan jawab 100 kepada tahun. negara gitu Yes. kan untuk dampaknya proyek ini jangka panjang ya harus jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa nanti kalau ada apa-apa oh ya nanti mereka lah yang menanggung gitu. Yang salah adalah yang memutuskan saat ini kan gitu. Apakah ada cara untuk memperbaikinya, Bang? Kalau mendengar cerita Abang bahwa proyek-proyek yang mangkrak lalu nanti yang akan menanggung anak-anak atau cucu-cucu kita yang di masa yang akan datang itu Ya ini dihentikan juga tidak bisa, diteruskan juga tidak jelas. Apakah memang boleh, Bang, membelanjakan dengan tadi Abang bilang nih udah 2 kali naik dari 17 triliun menjadi 21 triliun. Yang namanya perencanaan itu jalan nggak sih, Bang? itu kenaikannya saya koreksi itu kenaikannya 1 kali tapi dengan yang audit pertama dan audit kedua atau bagaimana lah itu mereka ada koreksi-koreksi gitu kan. Oke. Itu. Dari 17 menjadi 21 Iya, koreksinya. iya, koreksi lah gitu Akhirnya ya. finalnya 21 triliun Itu kira-kira. akhirnya Itu satu gitu. proyek loh, Bang. Iya. Kita bicara satu kereta Itu baru cepat kereta Jakarta cepat. Bandung. Iya. Iya. Ada berapa ribu proyek yang seperti itu? Pertanyaan saya kan gitu, Bang. Iya, salah satunya adalah misalkan ada jalan tol Cilincing Cibitung ya. Itu awal proyek cuma 4 triliun sekian, 4,2 triliun atau 4,1 triliun. Lalu kemudian membengkak menjadi 10,2 triliun. Ini kan tidak ada pemanggilan juga gitu. Jadi cuma 2 kali lipat. Iya, 2,5 kali 2,5 kali lipat ya. Dan tidak ada pengadilan. Itu pembengkakan biaya apa gitu bisa sampai 2,5 kali lipat itu. Dan itu tidak juga ada pengawasan, setidaknya kita tidak dengar ya bahwa di sini ada pengawasan dan ada sebab-sebabnya apa. Sebabnya dibicarakan tapi dari perusahaan itu sendiri yang mengatakan BUMN ya, yang mengatakan bahwa ini karena apa? Geografis yang tidak benar ya, letak tanah dan Tidak sebagainya stabil gitu dan ya lain-lain dan ya. sebagainya begitu. Itu kan klasik sekali kan. Bagaimana dengan Teknologi. seperti begitu itu bisa menyebabkan 2,5 kali lipat. Jadi artinya proyek ini kalau awalnya kita tahu itu adalah 10 triliun, proyek ini kan sudah tidak visible gitu kan. Dari awal tidak usah digolkan ya. Iya, namanya. nah apakah di sini ada kesengajaan? Oh ya, dengan 4 triliun proyek dengan sekian ini visible. Tapi kemudian ternyata 10 triliun, artinya 10 triliun itu sudah tahu dari awal gitu kan, tetapi dibohongin gitu kan menjadi 4 triliun gitu kan lalu ini. Atau memang ini benar-benar adalah kenaikan, dan kalau benar-benar kenaikan ya ini kan Tidak visible jadinya. tidak visible dan ini kan DPR harusnya memanggil BUMN itu mempertanyakan kenapa bisa begini, apakah ada kerugian keuangan negara ya, kenapa bisa 2,5, ini semua harus diselidiki gitu. Tapi ini tidak ada. Ini masalahnya adalah karena ya revisi dari atau amandemen dari Undang-Undang Dasar Kembali 45 itu, di mana bahwa sekarang ini parlemen, DPR sebagai partai politik yang menentukan, DPR dan kalau mereka ada tidak mengikuti instruksi partai lalu mereka dipanggil, di recall. Iya. Itu satu. Dan kedua, dengan eksekutifnya juga dipilih oleh parlemen, oleh partai politik. Presiden diajukan oleh partai politik. Nah, artinya sekarang ini partai eksekutif, presiden khususnya itu adalah di dalam kontrol partai politik, yang koalisi partai politik. Makanya jadi petugas partai presidennya ya. Nah, makanya Padahal dikatakan seperti begitu, tetapi masalahnya adalah karena kebijakan apapun itu adalah disetujui oleh
partai politik, Mm-mm. maka di parlemen juga akan disetujui. Karena partai politik menguasai eksekutif dan partai politik menguasai Legislatif. legislatif. Nah, ini yang menjadi masalah utama. Mm-mm. Mm-mm. Jadi division of power-nya itu nggak jalan ya, Tidak Bang, ya? jalan, Iya, tidak iya, jalan iya, sama iya, sekali. iya, Karena ya tadi anggota Mm-mm. DPR sendiri tidak bisa benar-benar Mm-mm. bebas menyuarakan apa keinginan mereka, apa yang mereka pandangan mereka Mm-mm. gitu. Jadi bukan hanya buruk bagi demokrasi, tapi buruk bagi ekonomi, buruk bagi kedaulatan Politik, rakyat, iya, buruk kedaulatan bagi rakyat, politik, iya, dan juga buruk bagi rasa keadilan masyarakat ya, iya, iya, Bang ya. iya. Jadi memang ini sangat buruk sekali. Mm-mm. Mm-mm. Jadi inilah yang kita rasakan bahwa sekarang apalagi ya ditambah, dan saya tambahkan sedikit, Mm-mm. yaitu yudikatifnya juga sudah dikuasai. Dipilih. Mahkamah Konstitusi itu sudah dikuasai juga gitu. Dalam arti apapun rakyat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kalau yang benar-benar prinsipil yang mereka mau pertahankan itu tidak mungkin bisa goal. Karena konstitusinya sendiri masih bermasalah. Kalau kita mau bikin Mahkamah Konstitusi, sementara tadi Abang bilang ini kan ada masalahnya dengan revisi dari amandemen 2002. Kalau Mahkamah Konstitusi untuk mengurusi konstitusi yang memang harusnya kan penyempurnaan, tapi kan ini jadi penyimpangan. Kalau tadi Abang mengatakan bahwa buah daripada amandemen 2002 ini salah satunya itu hanya misalkan Undang-Undang Minerba 2004 itu yang jelas memberikan keuntungan bagi oligarki, tapi rakyat yang harus menanggung akibatnya dan negara juga dirugikan ya. Belum lagi turunan-turunan yang lain ya Bang ya. Iya. Jadi kalau kita bicara konstitusi gini, kalau saya mengartikan konstitusi itu banyak orang mengartikannya Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar. Tapi saya bilang itu konstitusi dalam arti sempit. Kalau konstitusi dalam arti luas, itu adalah semua undang-undang itu adalah juga bermuara kepada konstitusi. Betul, Dan karena itu payungnya negara ini. Tidak boleh bertentangan Yes. dengan konstitusi tadi gitu. Jadi semuanya undang-undang ini kalau kita bicara bahwa ada satu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, otomatis kita ini melanggar konstitusi. Nah, jadi kita mesti ngelihat apakah ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, satu, dan apakah ada undang-undang yang kalau dia sudah sesuai dengan konstitusi, apakah ada undang-undang yang dalam implementasinya, dalam prakteknya melawan Bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, Iya. berarti berlawanan dengan bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Betul. Gitu kan. Betul. Seperti yang tadi kita ada kita yang tadi undang-undang anti monopoli. Lalu kita bilang undang-undang anti monopoli tetapi tidak dilaksanakan. Ya ini melanggar konstitusi juga. Nah, intinya ke situ gitu. Jadi kita harus perluas, melanggar konstitusi itu bukan melanggar undang-undang saja. Iya. Tapi karena undang-undang itu harus sesuai dengan konstitusi, melanggar undang-undang berarti melanggar konstitusi dalam arti luas gitu. Ya, ya. Nah ini yang memang harus lebih sering dibahas ya Bang ya, karena sebetulnya kita sebagai makhluk konstitusi itu harus memahami betapa itu bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau hajat hidup kita semua jadinya ya kan. Ketika hierarki perundangan itu kacau, kalau tadi yang saya tangkap Abang bilang bahwa bukan hanya sebagai Undang-Undang Dasar 45, tapi itu menjadi payung kan akhirnya, the umbrella of all our law and regulation ya kan. Ketika ada undang-undang kayak peraturan daerah, perpres, perda yang bertentangan dengan ini, maka itu pelanggaran. Harus gugur. Harus diubah ya kan. Nah, konstitusinya ini juga harus kuat dan harus benar kan ya Bang ya? Iya. Karena ketika Abang bilang bahwa si konstitusi kita ini sudah melenceng dari pasal 33 karena amandemennya memberikan begitu banyak liberalisasi, maka kita harus bahas dulu payungnya ini ya Bang ya. Payungnya ini supaya nggak bolong-bolong. Saya nganggapnya kalau ini payung yang ini kita punya payung nih konstitusi kita. Payungnya kan harus kuat karena untuk melindungi semua rakyat, masyarakat, bangsa dan negara ini ya kan. Benar sekali. Ketika payungnya itu bolong-bolong atau robek, tercabik-cabik, maka kita tidak bisa terlindungi. Tidak terlindungi. Iya. Iya. Nah,
ada Mahkamah Konstitusi, harusnya konstitusinya dibetulin dulu, Iya. baru kemudian bisa berfungsi. Iya. Tadi Abang bilang Mahkamah Konstitusi itu harusnya independen kan Bang, tidak menjadi cengkeraman partai politik. Iya, memang harusnya begitu gitu. Tapi Iya. sekarang kan dalam prakteknya kita Sistemnya sudah lihat dalam dipilih prakteknya ya sebenarnya dipilih oleh itu kan ada 9 kan. betul 9 Lalu 3 oleh eksekutif mengajukan, lalu Presiden. 3 dari DPR Mm-mm. mengajukan dan 3 dari Mahkamah Agung gitu. Mereka yang mengajukan gitu. Memang sudah ada begitu. Tapi kan ya kita tahu bahwa meskipun mereka seolah-olah independen, tapi kan pada prakteknya kan banyak yang tidak independen. Titipan-titipan Ya. dari partai politik, iya betul. Sekarang betul. kita lihat aja bahwa apa yang dibilang independen, KPU harusnya independen. Iya, Iya, tapi Iya. apakah sekarang benar-benar independen? Nah, itu kan banyak pertanyaan. betul. Banyak sekali yang seperti ya kita juga mempertanyakan Komnas HAM, apakah benar-benar independen? I don't think so. Nah, Mm-mm. iya. Lalu Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kompolnas ya, bahkan KPK sendiri Abang yang Nah. sudah tidak independen lagi. Iya, tapi kalau KPK sendiri sebetulnya sudah tidak terlalu independen lagi, itu berdasarkan undang-undang. Karena Yang apa? diubah oleh Karena yang diubah gitu kan, mm-mm. karena di situ ada namanya apa? Dewan apa? Dewan Dewan Pengawas. pengawas, Mm-mm. ada dewasnya kan Dewas, gitu kan. dewas. Jadi dia harus apa-apa melapor dulu. Nah, itu udah tidak independen gitu. Kalau dulu tidak ada. Nah, KPK jadi tidak independen itu sekarang itu sudah sistematis. Kalau yang lainnya adalah masih independen tapi prakteknya tidak independen gitu. Berarti kita banyak PR ya Bang ya. Mudah-mudahan ya para anggota parlemen dan juga masyarakat sivil dan juga para intelektual bisa bersatu, rakyat semuanya, pemirsa kesayangan Inang bisa bersatu untuk memikirkan bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini makhluk konstitusi yang tadi dikatakan oleh Abang Antoni, bukan hanya sekedar Undang-Undang Dasar 45 saja, tetapi itu payung bagi kita dalam berbangsa dan bernegara yang sedang disobek-sobek dan dibolong-bolongin itu payung itu. Nah, ini saya rasa tepat sekali bahwa semua elemen masyarakat harus sadar terhadap bahaya bahwa penegakan konstitusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa contohnya adalah negara atau penduduk miskin Indonesia yang mempunyai pendapatan ini pada tahun 2021 ya, yang mempunyai pendapatan 1,1 juta rupiah per bulan per orang, itu ada 167,8 juta orang. Luar biasa besarnya ya. Jadi artinya ada 167,8 juta orang. Kalau misalkan mereka itu satu keluarga dengan 4 orang, maka keluarga itu mempunyai pendapatan 4,4 juta ke bawah. 1 bulan 4 orang bulan. ya. Nah, itu jadi Abang mengatakan bahwa betapa pentingnya karena ekonomi orang-orang miskin yang kemudian berdampak langsung terhadap konstitusi yang tidak dijalankan untuk kemaslahatan orang banyak itu ya Bang ya. Benar. akhirnya. Jadi bahwa pada saat Jadi ini itu related ya, langsung berhubungan related langsung. mempunyai hubungan langsung. Sekarang Mempunyai kalau hubungan kita langsung. lihat ya dengan adanya praktek-praktek ekonomi yang menguntungkan oligarki, berarti kan ini memiskinkan yang lainnya. Nah, itu otomatis gitu, ada hubungannya ke sana. Jadi langsung Hubungan secara langsung. Iya, memiskinkan bangsa ini. Jadi amandemen yang salah itu memiskinkan bangsa ini, memiskinkan rakyat. Iya. Tadi 1,1 itu 167,8 juta, itu berarti lebih dari 60% ya. Itu ada 60% rakyat Indonesia itu dimiskinkan. Iya. Karena konstitusi yang tidak berpihak kepada orang banyak, masyarakat atau rakyat yang semakin banyak
terpengaruh dan berdampak secara langsung ya Iya. Bang ya. Jadi Jadi- kalau orang bilang oh, konstitusi bukan urusan saya itu udah nggak bisa lagi ya Bang ya. Nggak bisa, karena kalau kita bicara konstitusi sekaligus kita bicara hukum. Hukum ya. Nah, jadi ya memang penegakan konstitusi ya harus penegakan hukum. Iya. Dan hukum berdampak kepada ekonomi. Langsung, iya, Ya. langsung Karena berdampak. ekonomi does not stand alone. Ekonomi tidak berdiri sendiri. Ekonomi itu dipengaruhi oleh Kebijakan-kebijakan kebijakan yang dibuat oleh dan produk hukum itu. Yes, oleh ya, undang-undang wakil-wakil dan kita. sebagainya, oleh wakil kita. Iya. Ya. Ya, oke. Jadi bincang-bincang kita ini semoga mencerahkan juga karena kan kita ini saya nih mencoba membumikan konstitusi, makanya saya membawa pakar beliau ini yang bisa menjelaskan secara ekonomi berdampak langsung bahwa amandemen yang salah dari Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 2002 itu yang memberikan begitu banyak memanjakan, kalau saya bilang istilahnya tuh memanjakan pengusaha, memanjakan oligarki, itu memiskinkan rakyat, memiskinkan bangsa secara langsung, secara langsung. Jadi mudah-mudahan kesayangan Inang bisa lebih memahami konstitusi kita, memperjuangkannya dan kemudian mempengaruhi apa yang akan kita pilih, siapa wakil kita, bagaimana kita mengerti hak-hak dan kewajiban kita. Kita bersyukur sekali, mudah-mudahan kita bisa mengundang lagi ya Abang Antoni Budiawan. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita jumpa lagi ya Bang ya. Terima kasih dan Terima kasih sukses waktunya. selalu. Yes, Abang Horas. Itu salamnya jadi Horas Bang. Ya. Terima kasih.